Krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak substansial, tidak seimbang. Ya, bila coba dikembalikan para program capres pemenang, beban APBN akan sangat besar. Ada makan bergizi, 300 fakultas kedokteran baru, 3 juta rumah hunian rakyat per tahun, menaikkan gaji guru, meningkatkan kesejahteraan aparat keamanan, dan masih banyak lagi. Opo iso duitnya saka ngendi? APBN iso jebol lho, bos. Nah, ini saya mau ngomongin tentang Menteri Keuangan ini. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati itu tidak bersedia menyusun analisa kebijakan dan roadmap untuk mencapai rasio pajak sebesar 12-23%. Itu terhadap produk domestik bruto atau PDB itu. Ini bagi orang awam tidak memakna apa-apa. Namun bagi yang ngerti ekonomi, jantung bisa empot-empotan, deg-degan ini. Ini ngebayangin aja bisa nggak berani itu. Mengapa begitu? Soalnya dengan ada peningkatan rasio pajak, konsekuensinya gede banget buat kita, buat rakyat. Utamanya rakyat jelata yang kayak kita-kita ini loh. Lah Mbak Ani, itu panggilannya Ani, teman sekolah itu. Jelas nggak mau itu. Nggak mau gitu. Rakyat kelimpungan. Bila nuruti keinginan presiden atau capres penggantinya. Nah, ini penolakan Menteri Keuangan ini. Disampaikan pas rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Senayan sana. Ini pasti ekses komunikasi tim asistensi dan sinkronisasi ini mesti ini. Yang menginginkan supaya APBN kita naik ini. Wah, ini abot bagi Menteri Keuangan, tanggung jawabnya nggak kecil. Siapa sih yang nggak pengen APBN-nya naik? Ya kawan ya pengen banget karena kalau naik APBN semua terpenuhi kepentingan rakyat. Orang dikorupsi. Tapi kudu dihitung bener. Naiknya APBN itu faktornya apa? Itu harus dihitung. Utangnya sing saya digedekne atau yang lain. Ada pulau yang mau dijual itu untuk menambah APBN. Ya harus dihitung. Apa pajak rakyat yang dinaikkan? Nah ini. Atau BUMN targetnya dilipat gandakan. Dilipat gandakan piye? Berarti sithik dikorupsi. Rakyat ini sing ciloko ini. Nah, terkait rasio pajak 12-23%. Itu urusannya sama kita loh. Rakyat lagi yang dikencet ini. Makanya ditolak mentah-mentah sama Menteri Keuangan. Nah, di beberapa kesempatan Pak Prabowo sempat bilang ini, target pertumbuhan ekonomi itu 7-8% setidaknya setelah 3 tahun dia menjabat. Oh, ini kan baru angan-angan. Baru rencana. Nah, sementara sekarang ini mempertahankan pertumbuhan 5% saja ngelier, pusing, bingung. Pemerintah mesti terus menggerojok subsidi. Ekonomi sedang lesu dan diperkirakan persentase pertumbuhan ekonomi turun jadi 3-4%. Nah, ciloko toh. Ya faktanya Indonesia ini masih belum stabil ekonominya. Masih resisten lah pada dampak-dampak ekonomi global. Makanya sudah benar ini. Saya setuju sama Mbak Ani ini. Bu SMI. Nggak mau bantu ini udah bener nih. Karena yang terbebani itu jadi rakyat kecil. Beda urusannya bila yang ditarget itu BUMN. Atau pengusaha-pengusaha kelas kakap itu. Nggak usah jauh-jauh lah, naikkan pajak lah mereka. Nggak bocor aja wis bersyukur banget toh. Nggak ada korupsi yang ugal-ugalan udah bersyukur banget toh. Kurangi itu pejabat-pejabat model SLY. Yasin Limpo, Sarul Yassin, atau Rita Widiasari mantan Bupati Kutai Kartanegara. Orang-orang pajak atau bea cukai macam Gayus Tambunan, Rafael Alun, Andi Pramono, Eko Darmanto dan sebagainya, serta masih banyak yang lainnya itu dicegah jangan sampai terulang-ulang lagi. Lawang sistem keuangan kita ini belum mampu mendeteksi pejabat-pejabat korup. Gimana pajak mau dinaikkan? Lah makanya Bu Menteri Keuangan yang satu ini ngalamat gak akan jadi menteri lagi karena ngeyel sama presiden terpilih. Oh ini perkiraan Begawan. Padahal ini orang terpandai. Wah, pernah jadi pejabat di IMF. Rugi sebenarnya Indonesia tuh kehilangan Ani itu. Di kabinet baru posisinya bakal terpental jauh.
Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dia ngugemi kebenaran, ngugemi nalar, ngugemi tahu, nuruti gitu. Itu resiko. Nah, demi siapa coba? Dia berani menolak permintaan Prabowo demi siapa? Ya demi kita semua, demi rakyat. Percaya aja sama saya. Menguatkan ekonomi negara dengan naikkan pajak itu bukan jalan satu-satunya. Rakyat kelimpungan ini. Pasangan Prabowo Gibran mau mikir dikit gitu loh. Rekoso nih masyarakat saat ini. Apa pemuda, apa mau naik. Cari uang sulit untuk naik akan pajak mau dinaikkan. Lihat jika pengen APBN naik, ya sumbernya itu hanya naikkan pajak rakyat ya repot. Begawan wae loh. Iso. Sidik-sidik pajak naik, oh iso gampang. Naikkan pajak rakyat. Yang harus dipertimbangkan itu rakyat itu gimana kondisinya sekarang. Lamun disuruh ikut tapera aja loh dengan nabung 2,5%. Wah, gue kabotan, keberatan, dan akhirnya banyak demo, penolakan dan sebagainya. Padahal duitnya balik itu mau nyelengi, nabung itu. Kan jelas banget itu. Itu aja nggak mau. Janganlah nekan-nekan rakyat lagi lah. Kalian dipilih buat mensejahterakan rakyat, bukan nambah beban. Tenang aja Mbak Ani, tenang aja. Ada teman-temanmu tuh. Tak belani lah pokoknya. Nah, Menteri Keuangan itu pembantu presiden sebenarnya. Namun bila disuruh bantu nyusahin rakyat, ya harus ditolak. Ya jelas gak mau lah. Fokuskan dulu naikkan APBN itu dari sektor-sektor lain. Misalnya BUMN itu bisa kerja dengan benar. Buktinya PT Timah sejak 2015 sampai 2022 bisa dibobol 300 triliun. Itu baru satu BUMN aja loh. Lah nanti BUMN dikorupsi segala remon negara ini. Itu dulu diperbaiki bos. Nah sistem juga mesti dibenahi. Jadi bila ada fraud atau salah kelola bisa terdeteksi dengan segera. Orang-orang macam Rafael Alun ketahuan bejatnya lolong duit gara-gara anaknya mukulin orang. Nah, orang juta sih uang orang konangan. Ya aneh banget kan itu. Nah sistem kita nggak bisa mendeteksi itu. Kan parah banget kalau seperti ini. Banyak orang yang curiga, tidak sedikit yang model-model gayus sama Rafael Alun yang belum terhubung. Karena wakeh. Ini menurut feeling Om Begawan. Ini bukan nggak mau berpikir positif. Melainkan rampok duit rakyat kok makin hari makin nggak berkurang. Bendino kabare mau wong korupsi. Tapi OTT-nya sekarang berkurang. Katanya dengan bangun smelter, katanya ini bisa mengembalikan perusahaan-perusahaan tambang kelas kakap. Serta hilirisasi yang digembar-gemborkan akan menaikkan pendapatan negara. Ya itu buktikan dulu, realisasikan dulu, eksekusi dulu. Nah jika naikkan APBDN tapi bersumber dari pajak rakyat yang ditinggikan atau utang negara yang masih tetap, ya banyak orang bisa melakukan itu gampang itu. Tapi tahan dulu. Peningkatan rasio pajak 23%. Buktikan saja menata sumber daya yang dimiliki. Diwujudkan dulu lah. Seandainya hal-hal itu dijalankan dan benar. Dan kesejahteraan rakyat makin baik. Gak akan ada yang memprotes kenaikan pajak. Gak masalah. Itu. Ya, sama kasus-kasus korupsi pejabat mulai berkurang. Wah itu ya enggak apa-apa. Itu bakal mudah nantinya. Untuk menaikkan rasio jadi 23%. Lah Bu Sri Mulyani bukan pejabat kaleng-kaleng. Dia pakai nalar, pakai keilmuannya yang nggak paham kondisi ekonomi dan proyeksi kondisi global. Makanya tidak serta-merta mau-mau saja diperintah. Ya tetap dibantah. Lah untuk membuat roadmap, janji kampanye Prabowo Gibran. Target rasio pajak Prabowo Gibran yang terus-menerus meningkat, bahkan hingga 23% ini, tidak masuk akal dan sulit akan tercapai. Tapi bagaimana masuk akal kalau selama ini rasio pajak kita tidak pernah lebih dari 10%? Tren rasio pajak Indonesia sejak 2018 di kisaran angka 8 sampai 10% saja. Nah meningkat itu tahun 2018 sebesar 10,24%. Tahun 2019 malah turun lagi jadi 9,76%. Nah, tahun 2020 turun lagi. Piye kalau gitu? Tahun 2020 turun jadi 8,33%. Ya, kemudian naik sedikit lagi lah. Di tahun 2021 menjadi 9,12%. Dan tahun 2022 sebesar 10,39%. Sementara tahun lalu
turun lagi sebesar 10,21%. Lah menetapkan target tahun depan 12% saja. Itu jelas membuat ekonomi Indonesia bergejolak hebat. Menjanjikan target hingga 23% terhadap PDB, ya akhirnya menjadi tanda tanya besar. Halusinasi akhirnya ini. Nah, apakah pemerintah mampu untuk mencapainya? Yang berani dilakukan Menteri Keuangan sekarang hanya menyiapkan analisa-analisa kebijakan dan roadmap untuk meningkatkan rasio pajak tanpa menyebutkan target spesifiknya. Nah, menurut Ani, jika menargetkan angka sampai 23%, dikhawatirkan dapat menimbulkan miss landing, menimbulkan harapan yang besar, serta berkonsekuensi dipenuhi oleh pemerintah. Iya toh? Serta konsekuensinya akan dipenuhi. Nah, Menteri Keuangan saat ini tidak pengen meninggalkan beban, meninggalkan sampah moh. Jadi sumber masalah ya wegah. Atau dicatat sebagai pihak yang paling disalahkan ya moh. Karena dia pakai rasio, pakai nalar, pakai keilmuannya untuk menghitung semuanya. Dalam perjalanan bangsa di masa depan, dia tidak mau menjadi orang yang dipersalahkan. Nah, sebagai orang yang sudah malang melintang di dunia moneter, Bu Menkyu ini paham bener tuh kalau rencana Prabowo dan Gibran itu terlalu muluk-muluk. Keduren itu, samplok pesawat, jiglok malah. Maka kalau dituruti, ya peta jalan jadi nggak masuk akal. Prabowo Gibran bisa ditinggal peta jalan. Akan mudah menjawab keluhan rakyat. Mereka akan bilang peta tata kelola keuangan dari pemerintah sebelumnya memang begitu. Tinggalannya Pak Jokowi seperti itu aja. Apa ya kan gitu nanti. Makanya sebenarnya posisi paling terjepit sekarang ini. Ya Bu Sri Mulyani tidak menuruti atau tidak menuruti permintaan. Kalau nanti orang itu ya disalahkan. Iya no. Tidak dituruti permintaannya ya akan disalahkan. Dianggap tidak menjalankan perintah presiden. Itu paling pembantu presiden diperintah juragan orang gelem. Nah dituruti juga nantinya akan disalahkan. Seperti buah si malangama makan ibunya mati, murah dimakan bapaknya semaput. Wegah semua. Sebab rencana keuangan negara yang membuat ya dirinya. Dan rencana keuangan itu malah menambah beban rakyat, ya dia nggak mau. Ya pesan yang cukup jelas dari Mbak Ani, jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan. Terus APBN-nya juga dipaksakan melakukan yang di luar kemampuannya, jangan. Sehingga APBN malah jebol bisa berbahaya, chaos nanti malah. Ini yang banyak terjadi di negara lain. Krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak substansiable, tidak seimbang. Ya, bila coba dikembalikan para program capres pemenang, beban APBN akan sangat besar. Ada makan bergizi, 300 fakultas kedokteran baru, 3 juta rumah hunian rakyat per tahun, menaikkan gaji guru, meningkatkan kesejahteraan aparat keamanan, dan masih banyak lagi. Opo iso duitnya saka ngendi? APBN itu jebol loh, bos. Inilah pesan kawan. Moga-moga didengarkan oleh rakyat dan rakyat semakin paham. Salam kawan, salam ngapal. Dadah.